Saudara siap untuk memuji dan meninggikan namanya, amin. Yang setuju lambaikan kedua tanganmu. Boleh katakan yeah. Come on. Welcome to 60-minute worship. Here we go. Let's go. Oh. Mercy endures forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Oh, say, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Say, hallelujah. Hallelujah. Yang di atas, yang di bawah, mari angkat tanganmu. We worship you for who you are. Yeah, yeah. We worship you. Sing hallelujah. 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 We worship you for who you are. Surabaya, mana suaranya? You are good. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita malam hari ini. Yeah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Everyone, come on, lift your hands. Say, oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Say, hallelujah. Hallelujah. Come on, God. We worship you for who you are. To God be the glory, yeah. We worship you. Say hallelujah. 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 We worship you for who you are. Here we go. You are good. Say, so good, so good. Oh, yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Come on. Say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good. Singing. All the time. I can hear you, Surabaya. Come on. You are good. Hey, you are good. All the time. Hey, all the time. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kita. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are Say, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Say hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh, yeah, yeah. We worship you. Say hallelujah. 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 We worship you for who you are. For who you are. Who you are. For who you are. Who you are. Yeah. Say you are good. Somebody get your praise on in this place. Say hallelujah. Say hallelujah. Yeah. Berapa yang sudah mengalami kebaikan Tuhan malam ini? Siap terima limpahan berkat Tuhan. Yang siap sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Malam ini kami orang yang siap terima berkat Tuhan.
nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang siap diberkati lebih lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk sama-sama bisa lompat, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Lagi sama-sama, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama yes. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami orang ini diberkati Tuhan. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi sama-sama. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar. Yang paling keras sama-sama. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar. Surabaya, angkat suaramu sama-sama. Aku diberkati, aku karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Yang mau diberkati lebih lagi semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang terima anugerah dan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yang siap diberkati lebih lagi, tepuk tangan panjang buat Allah kita sambil sorakan haleluya. Haleluya. Kami tahu malam ini biar malam di mana Tuhan menikmati penyembahan kami, menjadi malam di mana Tuhan menikmati setiap persembahan kami, korban syukur dari hati yang mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum sudah duduk, kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Mari nyatakan bersama-sama ucapan syukurmu di hadapannya lewat pujian ini. Dengan kerendahan hatimu katakan, Engkau alasan kami hidup Bapa. Engkau alasan kami untuk mengucap syukur. Engkau segalanya bagi kami. Oh yeah. Di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku, penuh cintamu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkan ku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Nyanyikan bersama pujian ini. Di hariku, setiap nafasku, setiap nafasku, semua tentang-Mu. Di waktuku, oh yeah, di waktuku, setiap langkah kami, setiap langkahku, penuh cinta-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, oh kasih-Mu, karya-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkan ku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkan ku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Oh, bukti pengorbanan-Mu sebagai bukti cinta-Mu padaku. Oh, ku mau untuk bersyukur buat cinta-Mu yang tak terbatas, buat cinta-Mu yang tak terbatas. Thank you Lord. Kaulah alasanku untuk ku bersyukur. Kaulah alasanku untuk memuji nama-Mu. Kaulah alasanku
sempurna, sempurna dalamku. Come on church. Kasih-Mu, katakan karya-Mu, sempurna dalamku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu, karya-Mu, sempurna, kasih-Mu dan karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, sempurna dalam. Angkat tangan dan suaramu, mari katakan kasih-Mu, karya-Mu, kasih, oh, karya-Mu, sempurna dalamku. Oh yeah, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Mari akui lebih lagi dengan ucapan syukurmu. Oh, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Thank you Lord, kuatkanku, oh, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Sungguh Kaulah alasan, Kaulah alasanku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, oh, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, Kaulah alasanku, Kaulah alasanku hidup. Oh, diam tinggal tenang di dalam-Mu, ku dapatkan kekuatan baru. Amin, amin, amin. Kau bawaku terbang tinggi. Oh, thank you Jesus, thank you Lord, Sembah, thank you Lord. thank you God. Tidak ada alasan untuk kami takut, tidak ada alasan untuk kami khawatir, sebab Engkau alasan menjadi kekuatan kami tetap berdiri tegak. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib selalu menyertai kehidupan kami. Biar kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Bukan lagi tentang kami, bukan lagi tentang ciptaan, tapi semua tentang Pencipta yang begitu dahsyat yang hadir di setiap musim hidup kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani
bekerja selalu untuk kebaikanku. We welcome you, Holy Spirit. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, bersamamu. Angkat suaramu, mari katakan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Ini janjimu dalam hidup kami, Bapa. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Bukan karena kuat kami, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Hey! Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yeah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tenang bersamamu, tenang di dalam perlindungan-Mu, besar anugerah-Mu lingkupi hidupku. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Bukan karena kuatku dan bukan karena upayaku, bukan karena diriku, tetapi semua tentang-Mu, Bapa. Bukan karena upayaku dan juga kekuatanku, semua karena anugerah-Mu melimpah dalamku. Sungguh Engkau dahsyat, oh, sungguh Engkau ajaib, oh, tak terbatas kasih-Mu, mulia, mulia. Oh, mengalir, come on, kuasa ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa.
bersamamu, Bapa. I love you, Lord. I love you, Lord. Ku tenang bersamamu, ku aman di dalammu. Amin, amin, amin. Ini hati kami Tuhan, kami bawa, kami buka, kami serahkan kepadamu. So please Holy Spirit, come and rain down. Have your way in this place. Kerjakan bagianmu. Amin, amin, amin. God, we worship you. Our Father, we worship you. Holy Spirit, we worship you. It's all about you, Lord. Jesus, we worship you. Father, we worship you. Oh yes, it's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Come on, sing. When the music fades, all strips away, and I simply come, longing just to breathe, something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Whoa, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Say, I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. Whoa. Yes, when it's all about you, it's all about you, Lord. Nothing else. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Hidupku tentangmu,
nafasku tentangmu. It's all about you. It's all about you. Hatiku, jalanku, it's all about you, Lord. Come on, sing. It's all about you. Pikiranku, It's all about you. doaku tentangmu, All Tuhan. about you. Masa depanku tentangmu. It's all about you. It's all about you. Yang mengasihi Tuhan, katakan it's all about you, Lord. Not by might, not by power, but by your Spirit. In the name of the Lord, yes, come on. It's all about you. It's all about you, Lord. Everybody sing it. Cry out, it's all about you, God. It's all about you. Bukan tentang gereja ini, Bapak. Bukan tentang manusia. Tetapi kami semua mau bilang, it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Lord. Mari sembah Tuhan. I give you all my heart, Lord. I give you all my praise, my worship. It's all about you, Lord. Take my heart, take my life. Hallelujah, hallelujah. Mari bebaskan rohmu malam hari ini, sembah Dia. Yes, God. Lakukan bagianmu. I worship you. I worship you. Yes. Hallelujah. It's all about you, Lord. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu terkasih, angkat kedua tangan. Malam ini tentang saudara dan Tuhan. Yang kami lakukan di hadapan sini bukan tontonan, saudara. Dia hadir di tempat ini. Kuasanya, pribadinya, kasihnya, Haleluya. Amin. kekuatannya, hadiratnya, Amin. Amin. rohnya, damainya, sukacitanya, Amin. 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 kemurahannya, anugerahnya menjadi bagian setiap kita malam hari ini. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan malam hari ini. Karena malam ini ada dan terjadi atas kehendak Tuhan. Amin. 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 Yes, Lord. Ambil alih Roh Kudus. Sirami setiap hati tanah yang kering malam hari ini. Peluk satu persatu Bapa dengan pelukan kasih yang selama ini tidak kami dapatkan di luar sana. Kami cuma mau bilang Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna menerima kami.
So malam hari ini kami mau angkat kedua tangan kami. Kami hanya mau pandang Tuhan dan kami mau berkata, it's all about you, Lord. It's all about you. Mari mawar Sharon. Keluarga kami tentang Tuhan. Pekerjaan kami tentang Tuhan. Pelayanan kami. Studi kami. Yes Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, God. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Ku mau senangkan hatimu. Ku mau nyanyikan tentangmu, Tuhan. My life is all about you, Lord. Hallelujah. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Ajariku untuk selalu memandang kepadamu, Tuhan, dan menaruh harapku kepadamu, Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hati
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari umat Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap Yes, Lord. Benar Tuhan. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Malam ini kami nyatakan, tak ada satu kuasa yang dapat memisahkan kami dari cinta-Mu, dari kasih-Mu. Malam ini kami nyatakan, kami mengasihi Engkau.
lebih dari segala yang ada. Kami datang dengan kerinduan, mengasihimu, mencintaimu, menyembahmu Tuhan. Engkau segalanya, Engkau segalanya di hidupku. Tidak ada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu-satunya pribadi yang kami kasihi, yang kami cintai. Oh, kami menyembah-Mu, kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Malam ini di tengah kami nyatakan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Engkau dengar setiap nyanyian kami malam ini. Engkau dengar setiap pengakuan kami malam hari ini. Yes Lord. Kami cinta Engkau. Kami cinta Engkau. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Tangan kami terangkat. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi malam ini kami serukan. Kau segalanya bagiku. Dengar setiap pengakuan umat-Mu Tuhan. Kau segalanya di hidup kami. Tangan kami terangkat. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara. Ku angkat suara memuji. Sekali lagi, Kau segalanya. Kau segalanya. Yes. Kau segalanya. Kau segalanya di hidup kami Tuhan. Ku angkat tangan. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Malam ini kami angkat suara. Angkat suara memuji. Sekali lagi, Kau
segalanya. Ku angkat. Malam hari ini semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami nyatakan ya Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya. Engkau dengar setiap pengakuan umat-Mu. Tangan kami terangkat, ku angkat tangan menyembah. Mari sekali lagi biar jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku, di hidupku. Oh, ku angkat tangan, menyembah-Mu. kami angkat suara kami malam hari ini Tuhan. Suara memuji-Mu. Yes, semua. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh, ku angkat suara sekali lagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara, ku angkat suara sekali lagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yes. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan. Kami angkat suara kami. Ku angkat suara memuji-Mu. Sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Yes. Oh, oh. Sekali lagi. Oh, oh. Say, oh, 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 yes, Lord. Hallelujah. 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 Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Enggak ada yang kami punya selain Kau. We have nothing if we don't have You, Lord. Kami gak punya apa-apa kalau kami gak punya Tuhan. Kau segalanya di hidup kami. Kami hidup hanya buat Engkau Tuhan. You're everything, Lord. Semuanya punyamu. Semuanya milikmu. Semuanya bagimu. To You, Lord, we praise tonight, Lord. Hanya bagimu segala pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Kami cinta Engkau, Yesus. More than anything, Lord. We love You. Thank You, Jesus. Makasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat setiap hati yang dipulihkan. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kasih-Mu malam hari ini. Hamba-Mu percaya bahwa semua yang butuh dilawat sama Tuhan. Malam hari ini kami ketemu Tuhan.
Thank you Lord. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sebentar firman-Mu ditaburkan. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Berikan anugerah-Mu supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Supaya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Kristus yang selalu dipermuliakan. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabare Surabaya? Api-api. Senang sekali bisa ada di Surabaya malam hari ini. It's been a while. Saya berterima kasih buat Pastor Yusuf dan istri, Ibu. Terima kasih buat Pastor Caleb, juga buat istri. Terima kasih buat kesempatannya kalau Impact Community Indonesia boleh mengadakan 60 Minutes Worship bersama dengan ICI Worship Team. Ada teman-teman dari Jakarta bersama dengan kami. Ada leader-leader dari Bandung juga, ya. Ada leader-leader dari Surabaya, leader-leader dari mana lagi yang ikut dari Malang, ya. Menemani kami malam hari ini. Jadi selama pandemi Tuhan menaruh hikmat di hati saya untuk membuat gereja online, kemudian membuat Impact Family, yaitu komunitas online, cell group online yang berkembang dengan begitu pesat. Suami saya yang terganteng sedunia ada di sini malam hari ini. Pastor Jojo, can you stand up and say hello to everyone? Yes. Jadi sejak tahun Maret 2020, Anda tahu pandemi datang, kami nggak bisa kemana-mana, kami nggak bisa khotbah keliling. Dan Tuhan memberikan hikmat sejak tahun 2019 untuk kami bikin ibadah online. Dan luar biasa akhirnya sekarang kami mengembalakan gereja sendiri di Jakarta. Di Mall of Indonesia lantai P3, gereja parkiran, sek cilik yo. Nah kami bersyukur gereja online kami cukup berkembang. Ada berapa sel grup sayang? 100 berapa? 130 komsel saat ini ya. Kemudian kami punya sekitar 3.000 jemaat so far, tidak banyak ya. Tuhan sangat baik, berangkat dari nggak punya gereja sama sekali ya. Dan usia gereja onsite kami baru 10 bulan. Jadi kalau ada jemaat Surabaya yang ke Jakarta jangan sungkan mampir ya. Juga Pak Yusuf dan istri kalau berkenan mampir ke ICI. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya. Dan malam hari ini saya ingin berterima kasih juga buat teman-teman leader di Jawa Timur untuk arrangementnya buat kami ada di sini. Alright. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Katakan amin. Berapa banyak rencana kita yang gagal total karena pandemi? Berapa banyak kita yang tadinya udah merencanakan, 2020 akhir aku akan kemana? 2021 aku akan bikin apa? Semuanya gagal total waktu pandemi. Dan ayat ini jadi kenyataan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan yang menentukan hidup kita. Amsal 20 ayat 24 bilang gini, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Manusia tuh pengen tahu lagi masa depannya tuh kayak apa. Makanya mereka pergi ke peramal. Makanya mereka pergi ke orang pintar. Orang-orang muda senang baca zodiak. Ada amin. Begitu ada aplikasi yang ketik namamu, aku akan kasih tahu masa depanmu. Kita rame-rame ketik nama. Ada yang percaya sio di sini yang katakan? Ramalan sio. Siapa yang sio anjing angkat tangan?
Siapa yang show ular angkat tangan? Show monyet? Show babi? Oh, show Yesus ya? Ada yang lambai-lambai loh. Show babi tadi. Oke. Loh, kenyataan. Manusia tuh pengen ngerti jalan hidupnya. Amen. Besok-besok nikah sama siapa ya? Besok-besok dapat istri kayak apa ya? Besok sekolah apa ya? Besok gede dadi opo, ya kan? Mau jadi apa? Kita tuh pengen ngerti jalan hidup kita. Amen. Tapi kita seringkali jalannya salah. Baca Google, ketik tanggal lahirmu, namamu, dikasih tahu masa depanmu adalah begini, begitu, begini. Terus Anda percaya. Padahal firman Tuhan katakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak yang pengen ngerti jalan hidupnya? Saya belajar Yeremia 33 ayat 3 adalah jawaban buat kita. Baca sama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan, baca sama-sama, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ciamik enggak? Kalau kita bertanya, berseru sama Tuhan, apa rencanamu buat hidupku? Maka Tuhan akan memberitahukan kepadamu yang pertama, hal-hal yang besar, katakan amin. Yang kedua, yang tidak terpahami. Yang ketiga, hal-hal yang tidak kau ketahui. Tahun 2006, bulan Januari, saya itu sama suami sebenarnya permanen residen Australia. Tinggal di Australia 10 tahun sejak tahun 96. Merintis gereja mulai dari 22 orang anak muda. Kemudian Tuhan sertai jadi 200, 500, jadi 1000, 1250. Kami jadi gereja Indonesia terbesar di luar negeri. Hamba-hamba Tuhan besar berdatangan ke Sydney, Australia, pelayanan di tempat kami. Karena kalau Anda tahu, gereja Indonesia di luar negeri itu sedikit-sedikit jemaatnya. Kecil-kecil, 50, 100, 200, 500 udah hebat. Kami 1250, kalau bikin acara Natal bisa 1500, orang Indonesia semua di Sydney. Nah, waktu kami pulang, kami pernah full time, kami sekolah Alkitab di Hillsong, Australia. Kami pulang, selesai kuliah itu tahun 99. Kami join full time di gereja yang kami rintis itu. Lalu kami memutuskan keluar dari full timer karena satu dan lain hal. 10 full timer keluar semua tahun 2004. Akhirnya kami memilih jalan bisnis. Suami saya merintis usaha kurir, saya bikin kafe. Gini-gini barista bos gitu. Aku ki doyan kopi. Dari umur 6 tahun saya sudah ngopi sama papa saya. Black coffee no sugar. Saya senang kopi, pencinta kopi ya, bukan penikmat saja, pecinta. Jadi saya buka kafe berpikir sudahlah daripada begini dan begitu aku tak kerja wae. Nah kami full time itu keluar merintis usaha. Tuhan berkati luar biasa. Bisa beli rumah mewah, bisa punya mobil 2, hidupnya mapan tenan. Di Sydney, Australia, kami bisa beli rumah di daerah yang cukup elit, Castle Hill, ya, dekat Hillsong. Kemudian saya hamil, punya anak kembar, lucu-lucu, putri 2 orang, namanya Chloe dan Zoe. Tahun Januari 2006. Itu Chloe Zoe umur 4,5 bulan. Saya pulang ke Jakarta untuk lihat mama. Sambil bawa anak, kasih lihat mama. Saya diantar suami karena anakku kembar, aku pegang 1, Jojo pegang 1. Sampai di Indonesia suamiku pulang kembali ke Australia karena bisnis tidak bisa ditinggal. Januari 2006, saya lagi menyembah Tuhan,
aku ki main piano sedang-sedang aja, 5-6 kunci aja. Lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Heni, selamatkan generasi. Kaget aku. Tak pikir generasi aborigin kah? Kan saya tinggal di Australia. Jujur saya takut sama orang aborigin. Waktu saya kuliah di Hillsong, pulang kuliah dikejar saya sama mereka. Karena mereka suka mabuk. Jadi saya dikejar, trauma aku sama orang aborigin. Jadi waktu Tuhan bilang selamatkan generasi, aku langsung meringis. Tuhan, aku wedi karo orang aborigin. Tapi enggak, Tuhan taruh di hati saya Indonesia. Wah, enggak main-main nih Tuhan. Mau bikin apa di Indonesia? Tuhan kasih ayat banyak, Tuhan kasih saya penglihatan. Anak-anak muda itu antri masuk neraka, kamu harus selamatkan mereka. Waduh, kok Indonesia semua saya lihat gitu. Kemudian Februari 2006, suamiku yang terganteng sedunia menjemput aku. Dia langsung bilang gini, Heni ayo kita pulang. Saya bilang, sayang coba doa dulu. Kayaknya Tuhan panggil kita buat Indonesia loh. Kemudian dia bilang gini, mau ngapain di Indonesia? Saya bilang doa dulu. Kemudian dia diundang pelayanan sama salah satu gembala di Indonesia. Khotbah di satu gereja, pulang gereja ketemu saya bilang gini, Heni kita pulang ke Indonesia. Karena di Indonesia ini aku menemukan mimpi, cita-cita, bakat, panggilan semuanya tersalurkan di Indonesia. Aku nih ndelok gendeng apa gendeng arek iki. Tadi aku ngomong mau gak tinggal di Indonesia, kerja apa gitu kan. Ngene mulai-mulai kok bedo. Kok jadi berubah? Anget ta? Saudara tahu, waktu suami saya memutuskan kita pulang ke Indonesia, gantian saya yang stres. Soalnya perempuan itu urusannya cuma satu yang bikin pusing. Opo? Duwe. Ora enek duwe, ora bahagia. Hidup berkualitas kalau kantongnya ada. Aku mikir, caloro, anak kembar 2, pampersnya kroso enggak tuh? 3 jam ganti 2, susunya 2, susternya 2. Saya mikir, kerja apa di Indonesia? Aku di Australia enak, gak usah kerja. Pemerintah kasih duit terus. Orang kerja nang Australia duit dadi. Tiap kali itu dapat duit dari pemerintah tuh karena punya anak dikasih bonus. Satu anak $750, aku entok saulan itu 1.515 juta for nothing. Enak enggak? Enak. Ke dokter gratis. Mau vaksin, tahu cacile, vaksin terus. Di sini sekali vaksin 850.000, di Australia sak karepmu. Suntikan, sak puase, sak jontore, free. Jadi waktu mikir mau pulang Indonesia, pusing aku. Di Indonesia, sorry, pipis saja bayar. Loh iya, di Australia kita ndak usah kerja golek duit. Ya toh, opo-opo free. Suamiku diamui mamai. Ngapain kamu pulang ke Indonesia? Keluarga besarnya di Sydney semua. Istrimu tuh katanya kurang beres. Ngapain pulang? Di sini ada Australia, ada kerja, ada rumah. Di sana mau makan apa kamu? Aku sing diamui. Mantu tuh mesti kena sasaran kok, ya toh. Ku kasih hikau mama. Papa mulai dari Australia. Lihatin aku. Heni mau apa? Kok Heni mau apa? Perkara ilahi itu sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Kalau saat itu saya jawab ke mertua saya, Tuhan berkata. Langsung di mantu edun gitu kan ya. Saya stres luar biasa. Mamaku dewe marah-marah. Kamu itu gimana sih? Orang tuh kalau bisa ke Australia sudah ke Australia.
Kamu kok malah mulai? Mau kerja apa kamu di sini? Tidak tahu. Mau mulai dari mana? Tidak tahu. Susah menjelaskannya. Nah, dalam tekanan stres itu ada yang bikin lebih stres. Apa? Gak ono duwe. Bojoku ora kerja. Gak ono duwe. Simpanan habis buat bayar cicilan rumah yang jalan terus di Australia. Itu orang pakai daun, pakai duit kabeh. Aku mulai stres. Aduh, ya apa nih? Ndak ono duit. Di Indonesia ndak ono kerja. Di tengah-tengah frustasi, putus asa karena ngerti panggilan Tuhan, saya sembahyang. Sehari 3 kali seperti Daniel. Pagi, tengkurap di ranjang. Tuhan, apa yang kau mau untuk hidupku? Dengar, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa? Perkara-perkara yang besar. Aku teriak, Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Tuhan, mau aku bikin apa? Aku sudah di Indonesia nih, mau ngapain aku? Tuhan tidak jawab. Doa lagi, Tuhan, apa yang kau mau untuk hidupku? Saya tidak bosan, saya tanya terus. Karena keputusan itu menjadi sangat penting ketika kita buang 10 tahun hidup di luar negeri. Tidak main-main, mapan terus jadi kere. Memiskinkan diri sendiri. Kan tidak main-main, ngerti ya frustasinya aku tuh ya. Sembahyang aku, pagi siang malam. Saking Tuhan tidak jawab-jawab, saya bilang gini, Tuhan, kalau sendok dan garpu saja, apa tujuannya? Sepatu aja tahu tujuannya. Kuali yang pantatnya gosong aja tahu tujuan hidupnya. Aku ini apa? Sampai frustasi tuh ngomongnya ngawur. Tapi Anda bisa ngerti tuh, lah enggak ono duit loh. Tiap bulan itu membayari bunga bank untuk cicilan rumah di Australia. Itu kayak mau pingsan-pingsan. Mama saya bawa saya ke dokter, darah saya naik sampai 160. Saking stresnya. Setiap hari dijak pergi mek mamaku, di mobil tuh kayak orang kampung. Mau muntah. Di mobil tuh loh, mau muntah. Kenapa kok naik mobil muntah-muntah? Hamil tak kamu katanya. Bukan hamil, stres berat. Coba istrimu jangan bawa kasih duit bapak-bapak. Pengen muntah tiap hari pasti. Saya kasih tahu ya, Tuhan mulai bicara memberitahukan hal-hal yang besar. Tuhan itu langsung ngasih tahu apa yang kita tidak pahami, apa yang kita tidak ketahui. Saya sadar satu hal bahwa ada yang tidak bisa manusia kasih tahu kita selain Allah. Kita harus kembali sama Dia, bertekuk lutut dan berdoa. Tuhan bilang gini, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, uang sama makanan Tuhan. Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya tanya Tuhan, gimana caranya ngeluarin orang dari kemiskinan Tuhan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu mereka bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Cut the story short, akhirnya saya mulai ngajar anak-anak, 5 anak putus sekolah. Saya kasih mereka les bahasa Inggris gratis, supaya bisa kerja di hotel-hotel gitu loh. Anak-anak ini gak bisa sekolah karena gak punya uang, saya juga gak bisa sekolahin mereka. Tak ajari bahasa Inggris, karena batinku gini, paling gak dia cari kerja di hotel, buka tutup pintu aja, good morning sir. Good afternoon sir, ya tak? Good night sir. Kalau mau dapat tips lebih besar, you look beautiful today sir, gitu kan? Udah, dapat duit. Tibaan gangguin wong di depan rumah. Saya mulai doa, tanya Tuhan, ini apa cara ngeluarin orang dari kemiskinan? Dari 5 anak itu, Tuhan bawa saya keliling, pertama Jakarta. Ada 1028 anak jalanan yang kami bantu. Bulan September 2007
sampai Maret 2008 Tuhan mulai bawa saya pergi ke pedalaman Indonesia. Tuhan pesan gini sama saya, help the one who need the most. Bantu yang paling membutuhkan. Saya mulai keliling Indonesia ke pedalaman bersama suami. Mulai bantuin anak-anak yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah. Saya ajarin mereka, kemudian saya juga ngajarin ibu-ibu di sana masak yang sehat tapi murah. Karena pernah ngirit selama susah, saya jadi belajar masak yang sehat tapi murah. Singkat cerita, Tuhan mulai percayakan dari 5 anak jadi 5.000. Kemudian Tuhan mulai percayakan 10.000 anak. Dan Tuhan mulai kasih kami program yang lebih banyak. Saya tuh gak ngerti apa-apa tentang Indonesia. Saya gak pernah tahu keadaan pendidikan di Indonesia. Persis hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ternyata di Indonesia ini pendidikan gak merata. Indonesia tuh 76 tahun merdeka. Menurut saya Indonesia gak merdeka. Anda masih lihat kemiskinan di sana sini. Yang maju cuma kota besar aja. Mohon maaf, jalan tol Jakarta sebagai ibu kota diadu sama jalan tol Johor, jauh. Saya pulang dari luar negeri, lihat negeri sendiri, sedih. Putus asa. Anda tahu korupsi itu bukan cuma ada di atas sampai ke bawah. Urusan guru saja korupsi. Anda dengar pendidikan gratis di Indonesia, not free. Anak-anak kalau mau ikut ujian mesti bayar gurunya uang komite, uang les. Kami nebus anak-anak itu untuk bisa kuliah, untuk bisa sekolah itu berapa banyak. Saya nyaksikan sekolah-sekolah ndak ada gurunya. Kemana guru-guru di Indonesia? Bangunan sekolah yang compang-camping, atapnya roboh, hujan masuk, anak-anak itu berlindung di bawah kolong meja. Anak-anak yang ke sekolah dengan sepatu mulut buaya. Mereka pakai rok yang sudah tidak ada seletingnya, cuma diikat pakai tali kasur. Anda tahu mereka itu, kita kan biasa kalau spray apa untuk sarung guling kan ada talinya tuh. Itu dililitkan di pinggang untuk diikat karena sudah tidak ada seletingnya. Yang laki-laki baju sudah sowek-sowek, dekil and dekumel. Dan yang menyedihkan hati saya, di Indonesia ini gereja tuh ada 300-an ribu lebih gereja di Indonesia, you know. Saya pergi ke Bimas Kristen, saya pelajari ada 300 ribu lebih gereja di Indonesia. Bukankah kita garam dunia? Kalau garam harusnya nggak perlu banyak. Tapi Indonesia punya garam terlalu banyak. Membuat Indonesia cuma kasinan dan tidak rasa apa-apa. Kalau gereja cuma bikin jalanan macet dan tidak berdampak. Gereja bukan garam. Saya sedih. Waktu saya mulai masuk ke pedalaman-pedalaman, saya bekerja sama dengan gereja-gereja. Saya bekerja sama dengan pendeta-pendeta. Anda tahu 10 pendeta yang saya gandeng 9 nipu saya. Keren ya Indonesia. Saya lihat pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Saya sedih banget. Saya kerja khotbah keliling. Saya sebut kerja. Karena apa yang kamu hidup dari apa itu pekerjaan. Saya ngaku saya hidup dari khotbah. Jadi waktu saya khotbah, orang kasih CPK, saya hidup dari situ. Tapi di tangan pengharapan adalah pelayanan saya. Karena saya tidak ambil apa-apa. Saya kerja khotbah, pergi ke pedalaman. Saya khotbah, pergi ke pedalaman. Duitnya habis cuma buat nolongin orang. Saya kasih tahu, saya lihat kok gereja enggak lakukan apa-apa untuk anak-anak ini. Saya jadi mulai ngerti. Tuhan pengen gereja bangkit. Ada hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan buat Indonesia. Tapi kita enggak paham. Seandainya gereja jadi gereja, saya kasih tahu, Indonesia akan cepat pulihnya. Perputaran uang terbesar tuh di gereja-gereja. Tapi apakah gereja berdampak buat bangsa? Saya bertahun-tahun menolak jadi gembala. Gak mau punya gereja sendiri. Saking aku kesel. Kenapa buat Natalan bisa 2 miliar. Giliran buat bantu orang perhitungan banget. Saya khotbah ke gereja-gereja. Anda tahu? Jualan kaos. Positif by YTP. Jualan batik tangan pengharapan. Uangnya, keuntungannya sepeser pun gak buat saya. Padahal yang desain saya. Yang QC saya,
Yang jadi model saya, yang marketing saya, yang jualan ya saya. Untungnya zero. Saya kemana-mana ngangkut koper 40 kilo keliling Indonesia untuk bisa cari dana buat Tangan Pengharapan. Tak ceritain tentang Tangan Pengharapan. Capek aku. Saking semangatnya. Anda tahu, saya tuh rindu gini loh. Ayo dong, gereja-gereja tuh ikut ambil bagian buat bangsa. Gereja itu eklesia, dipanggil keluar untuk menentukan nasib kota. Lah, dengan saya jualan kaos dan batik, secara tidak disadari gereja itu membantu Indonesia. Jadi aku senang bawa kaos gitu biarpun berat dan pinggangku sakit. Tapi jualan gitu aja, tahu pengorbanannya? Saya dimarah-marahi, ada gereja yang di Malang, kami pelayanan, diambil 20% dari total penjualan, sedihnya luar biasa. Kaos cuma 100.000, untungnya cuma 35.000, dipotong 20.000, cuma entok 15.000. Aku beli rujak cingore entok. Iya toh? 15. Perjuangan buat Tangan Pengharapan. Suamiku di tahun-tahun terakhir sebelum pandemi, 10 gereja besar memban Pak Jojo enggak boleh khotbah. Kenapa? Takut donaturnya pindah. Donaturnya sopo? Aku ra enek konglomerat. Gak punya. Tapi saya lihat Tuhan mulai kasih tahu hal-hal yang saya gak pahami. Waktu ini kok entek sih? Aku kan jarang kesini ya toh. Ya apa multimedia ini? Tambah no, aku ora berhenti. Ini mau saya stop atau terus? Saudara tahu, saya tuh sedih gini. Kita itu ngajak gereja-gereja, ayo yang tak khotbah dulu lah. GMS kan enggak pernah ngundang aku. Jadi dulu gereja-gereja itu saya ngajak, ayo gereja besar di Medan, ayo adopsi Pulau Mentawai dan Nias. Ini kantong Kristen, nek enggak ditolong entek loh kantong Kristen. Terus aku pergi gereja mana lagi, nih loh aku nolong di Jawa Tengah, ada desa susah sekali, anak-anaknya gak bisa sekolah, mau enggak bantuin? Aku pergi lagi ke Jayapura, ayo gereja mari bantu anak-anak di Papua. Banyak loh mereka yang dipindahkan agamanya, dimurtadkan. Kalau gereja enggak bangkit, Indonesia mau jadi apa? Coba Anda bayangkan, kalau gereja enggak bangkit, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, masih ada enggak pemimpin bangsa yang anak Tuhan kira-kira? Gak ada. Karena untuk jadi pemimpin di bangsa ini harus lulus S1. Lah anak-anak di pedalaman cuma bisa sekolah SD, itu pun gak tahu baca tulis karena gurunya gak pernah ngajar. Tuhan satu hari kasih tahu saya gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang gini, lahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Lahirkan pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Saya bilang gini, Tuhan Indonesia besar. Saya putus asa bagaimana mengubah bangsa ini. Tuhan bilang, enggak. Cuma ada 34 provinsi. Kamu cuma butuh lahirkan 34 gubernur. Bangkitkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Wah saya dengar itu saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya sok jagoan. Saya pikir saya bisa ngasih ribuan anak itu makan bersama suami saya karena kerja keras kami. Karena kami jualan kaos dan batik. Kan kita gitu ya kalau sudah nabur buat Tuhan. Aku loh Tuhan sampai entek tak kei rumah Tuhan gitu kan. Kita sok jagoan. Saudara tahu, begitu saya dapat visi itu, melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia, bangun 10 sekolah berasrama, pandemi datang. Di saat yang sama, kami tidak bisa khotbah. Yang artinya, kami kehilangan mata pencaharian. Tapi di titik terendah saya dan suami, tidak punya duit. Saya tidak mencuri sepeser pun dari Tangan Pengharapan. Saya terus hidup berintegritas sama Tuhan.
Apa yang terjadi? Tuhan kirim burung-burung gagak untuk menggenapi panggilan dan rencananya. Apa yang saya tidak ngerti, Indonesia ini sekolah itu bisa dihitung jari. Banyak daerah-daerah yang belum ada sekolah. Anak-anak miskin setengah mati. Masyarakat tidak punya penghasilan. Dan ketika saya disuruh bangun asrama, saya mulai ngerti. Untuk lahirkan pemimpin mereka harus masuk asrama. Kalau enggak hidup mereka enggak berubah. Saya ke Momi Waren, kampung di dekat Manokwari sana. Sekitar 3 jam dari kota Manokwari. Anak-anak minta maaf. Ada sebuah yayasan yang bikin asrama di situ. Anak-anak itu dari pedalaman diambil masuk asrama. Buang air besar. Cok jijik loh yang. Pakai daun tuh peperin ke tembok. Saking tidak memanusiakan manusia. Gereja harus memanusiakan manusia. Saya sedih ngelihat anak-anak di NTT, di sekitar gereja, anak-anaknya dekil and dekumel, meler-meler, naik turun hijau abu-abu. Kukunya ireng-ireng, mukanya panu-panu, bajunya compang-camping, dekil, tidak pakai sepatu. Tapi di agama seberang, paham ya, anaknya bersih-bersih. Dikasih baju baru, dikasih sepatu baru, sekolahnya bagus. Saya sedih. Sekarang karena saya berseru sama Tuhan, apa yang kau mau? Saya jadi mengerti yang tidak saya pahami. Saya jadi ngerti yang saya tidak ketahui. Bahwa Indonesia butuh ditolong. Bahwa gereja harus kembali kepada hati Tuhan. Jadi berkat bagi kota dan bangsa. Saya mulai ngerti. Waktu pandemi datang, donasi pun mulai berkurang karena orang mulai kesusahan. Tapi tiba-tiba Tuhan kirim burung gagak, entah dari mana. Kalau Anda tanya saya, Bu Heni siapa yang bantu Tangan Pengharapan? Tuhan. Tuhan. Bukan siapa-siapa. Yang luar biasa tentang pandemi adalah dia membuktikan bahwa saya tidak hebat sama sekali. Bahwa bukan karena saya Yayasan Tangan Pengharapan bisa nolong ribuan anak Indonesia. Bukan karena suami saya kami bisa menolong banyak orang di bangsa ini. Karena waktu pandemi kami tidak berdaya. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Asrama dibangun 8 di masa pandemi. Tinggal 2 yang akan kami bangun. Tuhan cukupi semua kebutuhan. Bahkan kami mulai kuliahkan anak-anak pedalaman yang lulusan SMA supaya jadi guru yang siap dilatih dan diutus ke seluruh Indonesia. Tuhan juga kirim kami program untuk mulai mentraining guru-guru pedalaman. Tuhan kerja begitu masif di Tangan Pengharapan. Karena Tuhan punya kepentingan buat bangsa ini. Amen. Kalau gereja tidak mau bangkit, saya kasih tahu sama seperti saya. Saya tidak bisa apa-apa, Tuhan kerja turun tangan sendiri. Sekarang pilihan di tangan kita. Kita mau ngerti nggak maunya Tuhan. Banyak mungkin daripada Anda yang datang malam hari ini, kamu tidak ngerti jalan hidupmu. Mari belajar dari pengalaman saya. Berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berhenti mengandalkan manusia. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amen. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Saya akhiri dengan Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mendengar Tuhan membuat orang jadi tajam. Katakan sama-sama, mendengar Tuhan membuat saya jadi tajam. Kita enggak perlu buang waktu untuk coba ini dan itu. Pacaran sama sembarang orang.
frustasi dengan kerjaan, investasi di tempat-tempat yang salah, buang waktu sibuk ini, sibuk itu, gabung komunitas ini, komunitas itu, invest sana, invest itu. Kita coba berbagai cara. Seandainya kita mau ambil bagian yang terbaik, berhenti sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, kita akan jadi tajam kalau kita mendengar Tuhan. Dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Ketika kita ngerti maunya Tuhan, kita tidak buang waktu lagi. Saya kasih tahu, sejak saya tahu Tuhan panggil saya untuk orang miskin di Indonesia. Saya ditawari kerjaan jadi PA teman saya yang punya perusahaan minyak. Heni, ikut saya. Kamu ikut saya meeting di sana sini, kamu saya gaji 50 juta. Saya tolak. Suami saya dipanggil jadi gembala di Australia. Gaji $8.000, mau dikasih rumah, kasih mobil. Kami tolak. Kami disuruh ini, disuruh itu, ditawari. Yuk suamimu kerja ikut aku di perusahaanku, tak gaji 100 juta. Tapi kamu ikut aku, konglomerat di Indonesia. Kamu pegang semua yayasan saya, kamu jadi GM-nya saya. Kamu tinggal pilih mau rumah yang mana, kamu pilih mau mobil yang mana, kamu ikut saya. Saya tolak. Kenapa saya berani nolak tawaran-tawaran dunia yang begitu luar biasa? Karena saya ngerti apa maunya Tuhan. Kalau kita ngerti maunya Tuhan, kita jadi tajam. Satu hal yang saya pegang selama hidup saya di Indonesia ini. Saya tidak berani mengerjakan apapun tanpa bertanya Tuhan. Saya selalu bergumul, ambil waktu tenang. Saya ini enggak punya teman sosialita. Saya bahkan enggak pernah buang waktu untuk kumpul-kumpul yang enggak penting. Orang mau ketemu saya aja, saya sortir siapa yang saya mau temui. Karena kita enggak bisa menyenangkan semua orang lalu mengorbankan waktu kita dengan Tuhan. Saya kasih waktu saya yang terbaik buat Tuhan dan buat anak-anak saya. Buat suami saya. Dan di waktu tenang itulah saya belajar kayak Maria. Ngambil bagian yang terbaik, yaitu isi hati Tuhan untuk saya. Kebanyakan kita sibuk, coba ngikuti keinginan hati kita sendiri, cari duit gak ada habisnya. Keinginan manusia itu gak ada puasnya, mau ini dan itu. Sibuk pelayanan, sibuk cari pemakaian Tuhan. Padahal semua itu jadi gak penting. Kalau Tuhan segalanya buat kita, semua itu jadi gak penting sama sekali. Saya tuh gak pernah pengen terkenal sama sekali. Tapi apa yang gak pernah ada di hati kita, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya sempat batin gini, Tuhan kenapa Tuhan bikin saya dikenal orang? Karena saya orang yang gak pinter basa-basi. Suami saya nih ramahnya ampun. Kayak kereta api itu loh, berhenti. Halo. Ramah pol sama saya utara dan selatan. Saya kalau duduk sama ibu-ibu saya mati kutu. Saya enggak tahu mau ngomong apa. Saya model orang yang belak-belakan. Anda mungkin enggak akan suka sama saya kalau pribadi. Karena saya enggak bisa gini. Duh, ibu kok cek ayune sih, ya ampun, anak piro toh? Kok umur segini masih kewenceng gitu? Saya nggak bisa. Tapi Tuhan itu, aduh, saya nggak ngerti. Tapi saya sekarang tahu, kalau Tuhan punya kepentingan di hidupmu, Dia akan pakai kamu. Jangan kejar pemakaian Tuhan. Tapi kejar kepentingan Tuhan. Amen. Semuanya jadi tidak penting kalau udah tentang Tuhan. Berapa banyak saudara yang pengen ngerti hati Tuhan? Yuk kita sembahyang lagi, kita sembah Tuhan. Sama-sama Pak Jojo akan pimpin.
Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya, oh bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya di hidupku. Malam ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yes, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara kami Tuhan. Angkat suara memuji. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya di hidupku. Malam ini tangan kami terangkat menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yes, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran kehidupan. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan keputusanmu malam hari ini akan menentukan masa depanmu. Anda mau pilih mengikut Tuhan dengan segenap hati, atau Anda mau pilih mengikut kehendak-Mu? Ketahuilah bahwa kita hidup hari ini adalah hasil buah keputusan kita di masa lalu. Kita gak bisa iri dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia. Karena orang itu hidup hari ini berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalu. Itu sebabnya kalau kita menginginkan masa depan kita yang baik, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita mau mengecap buah yang baik dan bahagia. Hari ini pilihlah Yesus Kristus. Amin. Hari ini pilih Yesus Kristus. Mungkin kau berkata, aku gak layak, aku telah jatuh berkali-kali, aku telah meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Yesus datang. Yaitu memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Selama engkau masih ada hati untuk kembali sama Tuhan, selama engkau masih ada hati untuk meminta pengampunan, maka Dia akan masuk dalam hidupmu. Dan Dia akan mengampuni segala kesalahanmu sejauh dari barat ke timur. Malam hari ini bagi saudara yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini yang saudara mau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Saya mau beritahu, itu adalah keputusan yang tepat. Mungkin hari ini kau berkata, aku gak tahu seandainya aku dipanggil Tuhan malam hari ini. Aku gak punya kepastian masuk surga. Saya mau beritahu, jangan keluar dari tempat ini sebelum kau punya kepastian masuk surga. Karena kita gak tahu apa yang terjadi di luar tempat ini.
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan. Itu sebabnya pastikan engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupku. Ketika kau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, maka kau punya kepastian untuk masuk surga. Kalau itu saudara orangnya yang mau mengundang Yesus masuk dalam hatimu, letakkan telapak tangan kanan di dada. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Buat saudara yang berkata, saya mau bebas dari segala kesalahan. Saya mau bebas dari dosa-dosa saya. Saya mau lepas dari segala ikatan saya. Hari ini Yesus mengasihi, Yesus cinta, Yesus sayang, Yesus tidak pernah tinggalkan kau. Hari ini undang dia masuk dalam hatimu. Kalau itu saudara orangnya yang mau bebas dari segala kesalahan dan dosa-dosa saudara, letakkan telapak tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa buat setiap saudara. 3, 2, 1, silakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin kau berkata, saya sulit sekali mengampuni orang. Mungkin kau berkata, saya susah sekali untuk melepaskan pengampunan. Hari ini Tuhan akan memampukan kau untuk mengampuni. Hatimu kau berkata, aku udah terluka, aku udah terlalu sakit. Saya mau katakan, ketika Yesus ada di dalam hatimu, maka dia akan mengubah hatimu menjadi hati yang baru. Dia akan memberikan kepadamu hati seperti hatinya. Kalau itu sudah orangnya berkata, saya mau mengampuni kesalahan orang. Letakkan telapak tangan kanan saudara di dada juga. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Silakan 3, 2, 1. Setiap mata dipejamkan dan kepala ditundukkan. Dan setiap saudara menaruh tangan di dada. Mari ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya. Basuh saya dengan darah-Mu. Bebaskan saya dari segala kejahatan. Saya buka hati saya. Mengundang Kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja. Jadilah Bapa dan sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya mulai hari ini aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Aku persembahkan seluruh hidupku, tubuh jiwa rohku ke dalam tangan-Mu. Saat ini aku mengambil keputusan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku. Aku mengambil keputusan untuk memberkati setiap orang yang bersalah kepadaku. Aku mengambil keputusan untuk mengasihi setiap orang yang bersalah kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Bahwa saudara tadi menaruh tangan di dada. Kembalilah ke gereja lokal saudara. Kalau saudara belum menemukan gereja lokal, Anda bisa beribadah di tempat ini. Biar saudara bisa dikembalakan dan dibimbing oleh pemimpin-pemimpin yang berkenan sehingga membuat kehidupan kita berarti dan berdampak. Berapa banyak dari saudara yang sakit, boleh letakkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa. Bapa di surga, Kau boleh melihat setiap mereka yang kondisinya kurang sehat. Engkau berkenan untuk menyembuhkan. Engkau mengasihi umat-Mu. Engkau adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Engkau bisa berbelas kasihan kepada orang yang menderita 38 tahun. Tidak bisa berjalan. Engkau berbelas kasihan kepada wanita yang 12 tahun pendarahan. Mungkin hari ini di antara mereka sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun kami tidak mengalami kesembuhan. Mungkin kami sudah pergi ke dokter, kami sudah berobat sampai ke luar negeri. Mungkin kami sudah sampai putus asa. Tapi hari ini kami punya Yesus sebagai juru selamat yang menyembuhkan. Kami mau perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar
dari tubuh setiap kami. Sebab tubuh ini sudah jadi milik Kristus, di mana roh Allah ada pada kami. Itu sebabnya kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah karunia, kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Yes, lawat umatmu, lawat umatmu. Buka surga, biar kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Biar kami pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Biar kami boleh pakai tubuh ini untuk mengasihi keluarga, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Kau segalanya. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi lebih baik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara.